Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya yaitu Desi Aisyarah dengan NPM 2311021075. Di sini kami akan menjelaskan tahapan uji asumsi klasik menggunakan data statis dan juga estimasi data panel dinamis menggunakan IFUS 13 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SME dan juga Bapak Yohanes Novi Armunanto SEME. Kita langsung ke aplikasi eViews-nya. Kita buka dulu aplikasi eViews. Untuk menguji asumsi klasik menggunakan data statis. Kita ubah ke data panel. Lalu start date-nya, karena kita menggunakan buku Agus dengan tabel 16.1, itu start date-nya dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 1984. Dengan number cross-section-nya bisa kita lihat di tabel. Number cross-section-nya itu ada, ini satu, ini dilihat di sebelah sini, satu, dua, tiga, empat, lima, nah ada enam. Number cross-section-nya ada enam, dan kita tulis di sini number cross-section-nya 6. Lalu oke. Nah, setelah kita eh, tadi membaca data panel dan kita mengklik quick lalu empty group, kita masukkan data yang akan kita pindahkan dari Excel. Jadi data yang kita pakai itu dari TC sampai ke LF. Jangan lupa kursornya untuk ditaruh di atas angka. Setelah kita copy tadi, data tadi, ini kan angkanya banyak. Jadi bagaimana caranya angka ini bisa diubah seperti angka di Excel, tidak terlihat banyak dan enak untuk dilihat. Kita pencet klik kanan di mouse, lalu pencet display format. Ini diubah ke signifikan. Oke. Nah, setelah itu kita kita beri nama grup satu biar tidak lupa. Lalu kita oh, estimasi dengan a make question. Kita mencari Hausman test. C-nya kita taruh di sini. Dan panel option-nya kita ubah dari cross-section ini kita ubah ke random karena kita mencari uh, Hausman, uji Hausman. Lalu klik OK. Dan di sini tertera. Lalu kita klik view. Kita klik Hausman test. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari uji Hausman. Hasil dari uji Hausman yang digunakan ini untuk menentukan model mana yang lebih tepat digunakan antara fixed effect model atau FEM dan random effect model atau RAM. Dengan hipotesisnya yaitu H0 itu FEM dan RAM itu tidak berbeda. Lalu HA-nya itu FEM lebih efisien. Jadi diperoleh nilai probabilitas cross section randomnya ini sebesar 0,0000 yang artinya itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak. Dengan demikian model yang tepat untuk digunakan adalah model FEM atau Fixed Effect Model. Karena kita tahu kita akan menggunakan model FEM, lalu kita selanjutnya akan ini kita beri nama dulu untuk uji Hausman. Oke. Selanjutnya kita eh, prok metodologi kita ubah ke fixed income dan ini kita akan menguji normalitas tes ini kita C-nya kita taruh di depan
Oke. Karena kita ingin mencari uji normalitas, kita klik view, lalu kita klik residual diagnostic, lalu ini klik histogram normality test. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya probabilitasnya ini sebesar 0,991479, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal atau tidak, di mana pengujian ini penting karena salah satu asumsi klasik dalam regresi adalah eh, bahwa error term atau residualnya ini berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil estimasi uji normalitas dengan metode Jar-Quebera, Jar-Quebera yang dimaksud, diperoleh informasi sebagai berikut, di mana nilai Jar-Queberanya sebesar 0,01715 dan probability p-value-nya itu sebesar 0,991479. Karena nilai probability-nya ini sebesar 0,991479 jauh lebih besar daripada 0,05, maka hak nolnya itu diterima. Hal ini menunjukkan jika residual dalam model regresi ini terdistribusi normal. Selanjutnya kita beri nama, kita freeze dulu. Freeze lalu beri nama uji normalitas. Normalitas. Oke. Ini kita ubah ke data awal. Ini kita beri nama frame. Karena kita tadi menguji menggunakan frame. Lalu selanjutnya setelah kita menguji uji normalitas, kita selanjutnya akan eh, menguji heteroskedastisitas. Ini frame tadi yang dari hasil frame kita copy objek, lalu klik estimate, lalu ini jangan lupa diubah ke noun. Dan ini untuk mengetahui uji heteroskedastisitas, kita akan memasukkan rumus. Oh, mohon maaf, sebelumnya kita mencari uh, resit 01. Di sini kan tertera resit. Nah, karena di sini belum ada resit 01, jadi kita harus memunculkan resit 01 terlebih dahulu. Yang tadi dari copy object dari frame tadi, kita klik prop, lalu make residual series, ordinary, oke. Nah, dan di sini muncul resit 01. Setelah resit 01 muncul, kita selanjutnya ke uji heteroskedastisitas, karena uji heteroskedastisitas menggunakan resit 01. Di sini kita tulis resit 01 pangkat 2, lalu Q pangkat 2, lalu PF pangkat 2, lalu LF pangkat 2, lalu Q, lalu PF, lalu LF dikali dengan, mohon maaf, LF, Q, PF, LF, Q lagi, lalu dikali dengan PF, lalu Q dikali dengan LF, kemudian PF dikali dengan LF, dan yang terakhir itu C. Dan ini untuk data awal itu kita hapus saja dengan satu C. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini bisa kita lihat uji
uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji Gross-Pagan atau LM-test. Mohon maaf guys, ini tadi panel optionnya harus kita ubah ke non terlebih dahulu. Klik oke. Oke. Nah, dan ini untuk uji heteroskedastisitasnya, di sini bisa kita lihat bahwasannya uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gross-Pagan atau LM-test, di mana C hitung diperoleh dari perkalian antara nilai R square yang dimaksud adalah ini, regresi auxiliary dengan jumlah observasi N-nya, di mana observasi N-nya itu yaitu sebesar ini, 90. Lalu kita mulai melakukan uji di Excel. Ini kita copy terlebih dahulu untuk R square-nya. Oke, kita coba akan uji di Excel. Mungkin di sini. Uji heteroskedastisitas. Nah, di sini untuk R square. Di sini untuk R square-nya kita bisa copy, lalu N-nya tadi sebesar, ini sebesar 90, R square N-nya sebesar 90. Lalu kita jumlahkan atau kita kalikan R square dengan jumlah observasi. R square kali dengan, nah dan ini hasilnya 44,88252. Lalu kita menghitung C, C kuadrat C kuadrat tabelnya. Nah, untuk C kuadrat tabelnya itu kita menggunakan alfa 0,05. Kita menggunakan alfa 0,05 dan juga kita menggunakan nilai DF-nya. DF-nya itu sebesar 9. 9 itu dari mana? 9 itu dari sini. Ini berjumlah 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tanpa C-nya dihitung. Jadi 9-nya dari situ. Lalu kita akan mengalihkan alfa ini, bukan mengalihkan, tapi menggunakan rumus CHIIF. CHIINF. CHIINF. Buka kurung 0,05 9 tutup kurung enter. Nah, dan ini untuk hasilnya yaitu sebesar 16,918898. Ini menunjukkan bahwasannya H0-nya itu ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data yang digunakan. Bisa kita lihat dalam makalah yang telah kami buat untuk uji heteroskedastisitasnya. Ini untuk perhitungannya. Alpanya sebesar 0,05 dengan DF-nya 9. Ini menghasilkan 16,919. Bahwasanya H0-nya itu ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data yang digunakan. Selanjutnya, kita freeze, lalu kita beri nama uji heteroskedastisitas. Oke. Setelah kita melakukan uji heteroskedastisitas,
kita akan melakukan uji autokorelasi. Yaitu dengan cara yang sama, panel optionnya kita pastikan berada di non, lalu specification-nya kita ubah ke rumus resid 01, lalu angka topi, mohon maaf, resid, Q, PF, LF, resid, resid 01 buka kurung min 1 tutup kurung resid 01 buka kurung min 2 tutup kurung, lalu kita pencet oke. Nah, ini untuk hasil uji autokorelasi. Maaf, ini sudah diganti. Untuk ini kita taruh di belakang. Jadi maaf, terjadi kesalahan. Untuk C-nya kita taruh di bagian belakang. Oke. Nah, dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil uji autokorelasi. Dimana bisa kita lihat di eh, makalah bahwasanya uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada satu periode dengan periode sebelumnya. Jadi, pengujian ini dilakukan dengan pendekatan uji Bros-Godfrey atau LM test. Berdasarkan hasil itu yang diperoleh bahwasanya R square resinya itu sebesar 0,479527. Ini untuk R square-nya. Lalu jumlah observasinya sebesar 78. Ini untuk jumlah observasinya. Lalu C kuadrat hitungnya bisa kita hitung di Excel lagi. Kita bisa buka Excel untuk mengetahui uji autokorelasi. Kita masukkan ini R square. R square-nya kita masukkan. Ini kita copy terlebih dahulu. Terus untuk jumlah N-nya sebesar 78 ya. Untuk jumlah N sebesar 78. Kita kalikan dengan N. Nah, ini untuk hasilnya 37,40311. Dan kita akan menghitung C kuadrat tabelnya. Ini untuk C kuadrat tabelnya. Alfanya sebesar sama seperti tadi 0,05. DF-nya itu berjumlah 2 kalau tidak salah. Nah, DF-nya ini kita lihat di resit ini karena resit 01 min 1 dan resit 01 min 2 ini ada 2, jadi kita tulis DF-nya di sini 2. Lalu kita menggunakan rumus yang sama.
CHIINF buka kurung 0,05, 2 tutup kurung. Oke. Nah, dan ini untuk hasilnya 5,991. Sehingga karena nilai C kuadrat hitungnya ini sebesar 37,403 itu lebih besar daripada C kuadrat tabel yang bernilaikan 5,991, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model terdapat masalah autokorelasi. Ini kita beri nama, kita freeze dulu. Kita beri nama G autokorelasi. Autokorelasi. Selanjutnya, kita akan mencari uji, mohon maaf, deteksi multikolineritas. Untuk mencari deteksi multikolineritas, kita dari kita buka dari yang data frame, kita objek, lalu copy objek. Nah, di sini kita estimasinya itu ditulis G, C, E, F, L, L, F. Ini panel optionnya kita ubah dengan fix karena kita menggunakan frame. Kita klik OK. Nah, ini untuk VAIF, deteksi multikolineritas, VAIF untuk yang Q. Selanjutnya kita akan memberi nama terlebih dahulu. Kita beri nama VAIF Q. Kita akan mencari hasil VAIF, PF, dan LF terlebih dahulu, baru kita hitung. Selanjutnya estimate, karena tadi Q sudah, kita masukkan PF. PF, C, Q. Nah, di sini untuk VAIF, PF, VAIF, PF. Oke. Lalu kita objek, copy objek lagi. Kita estimate, karena PF sudah, kita LF-nya ubah ke depan. Nah, ini untuk LF, VAIF LF, kita beri nama VAIF LF. Oke. Nah, setelah kita mengetahui dari hasil VAIF ini tadi, kita masuk ke Excel untuk menghitung VAIF yang sudah kita cari. Di sini kita tulis deteksi multikolineritas. VAIF, VAIF, Q, Q, PF, LF. Untuk hasil VAIF Q, untuk hasil VAIF Q, R square-nya ini kita copy. Oke. Kita masukkan ke Excel. Terus VAIF PF. R square-nya kita copy. Kita masukkan ke Excel. Selanjutnya VAIF LF. R square-nya kita copy.
Kita masukkan ke Excel. Untuk menghitung VAIF dengan rumus 1 dibagi dengan 1 dikurang 1 dibagi buka kurung 1 dikurang dengan R square. Itu kurung enter. Nah, ini untuk hasil deteksi multikolinearitas dari Q sebesar 16,80361, lalu PF-nya ini sebesar 2,08897 dan F-nya ini sebesar 2,11047. Jadi, jika nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka terdapat indikasi kuat adanya deteksi multikolinearitas. Dengan demikian, pada variabel Q ini kita bisa lihat di makalah. eh, Pada variabel key itu terdapat indikasi multikolinearitas karena VAIF-nya itu melebihi angka 10. Nah, di sini kita bisa lihat kan, VAIF ini melebihi angka 10, jadi adanya indikasi deteksi multikolinearitas. Sedangkan variabel PF dan variabel LF ini tidak menunjukkan masalah multikolinearitas karena VAIF-nya itu berada di bawah angka 10. Yang berada di atas angka 10 hanya variabel key yang dimana terdapat adanya indikasi deteksi multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji estimasi data panel dinamis itu mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Desi Aisyarul. Itu kita akan menjelaskan hasil estimasi data panel dinamis. Yang pertama, kita pilih panel. Tahunnya 1970 sampai 1984, ininya 6. Lalu di sini kita bisa klik empty group. Nah, di sini datanya kita bisa ambil dari buku Gujarati 16.1. Kita copy. Kita kasih nama dulu. Nah, setelah itu kita estimasi. Lalu selanjutnya kita klik make equation. C-nya kita pindah di sini. Nah, di sini kita menggunakan metode GMM atau DPD. Dynamic Panel Data. Nah, untuk menggunakan metode GMM ini, kita perlu lihat di sini dinamik panelnya. Kita next. Ini dapat dilihat di buku. Ini ditambah min 5. Lalu klik OK. Nah, berdasarkan hasil estimasi model panel dinamis ini yang menggunakan metode GMM diperoleh beberapa temuan utama, yang dimana variabel TC-1 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap TC saat ini. Hal ini menunjukkan adanya efek ketergantungan biaya antar periode, sehingga biaya masa lalu memengaruhi biaya pada periode berikutnya. Lalu untuk variabel Q, ini berpengaruh positif signifikan terhadap TC, yang berarti adanya peningkatan output secara langsung dalam meningkatkan biaya totalnya. Lalu untuk variabel PF sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap TC, sehingga perubahan harga faktor produksinya ini tidak terbukti secara statistik dalam memengaruhi biaya total. Lalu yang terakhir itu ada variabel LF yang memiliki koefisien negatif dan hampir signifikan
yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan faktor tenaga kerja cenderung menekan biaya meskipun signifikannya masih lemah. Selanjutnya untuk uji validitas instrumen dapat dilakukan menggunakan uji Sargan J-statistik, yang dimana hasilnya menunjukkan nilai probabilitas J-statistiknya ini sebesar 0,134878, yang dimana lebih besar daripada 0,5, sehingga H0 ini diterima. Artinya, instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM ini adalah valid dan model dapat dipercaya untuk menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya kita akan mencari p-value-nya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa tulis di komennya. Untuk nilai statistiknya ini dapat dilihat di J statistiknya, yang dimana sebesar 4,006776. Kita copy. Nah, karena tadi di rumusnya pakai koma, jadi kita di sini menggunakan koma. Lalu 87. Nah, di sini dapat dilihat bahwa p-value-nya ini sebesar 1000. Sekian hasil proyek dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.